Pada suatu hari, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbalei. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan, pasti dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak mirip dengan kakak sulungnya, Purbararang yang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan masak-masak bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang, walaupun ia adalah anak sulung. Pemikiran dari sang Prabu yang bijaksana ini terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk. Prabu Tapa Agung khawatir jika Purbararang yang menjadi pemimpin kerajaan, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat sifat Purbararang yang sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putri kesayanganku, aku, Prabu Tapa Agung, raja dari kerajaan Pasir Batang, menyerahkan tahta kerajaan kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai petapa. Purbararang marah luar biasa mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya. Maka berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang dan Indrajaya tunangannya meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh kepada Purbararang. Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Baik, Nek, akan aku lakukan. Purbararang segera melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Boreh itu disemburkan ke wajah dan ke seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari penuh dengan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular. Purbararang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Dia memerintahkan Uwak Batara, penasihat istana kerajaan, untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Di sisi lain, terjadi sebuah masalah besar di Kayangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu ibunya. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan ibunya. Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Namun,
jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia tidak dengan bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. Lutung Kasarung namamu. Apakah engkau bersedia melakukannya? Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia dan tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja, Lutung Kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini sangat wajar, karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktiannya, kecerdasannya, dan kekuatannya. Lutung Kasarung mendengar tentang keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Ia ingin memberikan pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Maka, ketika terdengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Melihat kondisi prajuritnya yang satu persatu berjatuhan, Purbararang meminta Uwak Batara untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Hai Uwak Batara, bantu aku untuk menjinakkan hewan buas ini. Anehnya, ketika Uwak Batara maju ke medan laga, Lutung Kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uwak Batara. Bahkan, saat Uwak Batara menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uwak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Dia menghendaki agar Purbasari tewas dimakan oleh Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, dia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Dia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Sejak itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya, kesedihan Purbasari perlahan sirna. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawakan makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati dan kebaikan Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibundanya Sunan Ambu untuk membuat taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Hai para dewa dan bidadari, turunlah ke bumi dan wujudkan keinginan putraku, Pangeran Guruminda. Para dewa dan bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni, dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni bersih dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu sebagai Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat melihat telaga dan pancuran yang indah,
Purbasari segera mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah boreh kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi terperangah dan tidak menyangka orang yang selama ini disayangi ternyata wanita yang sangat cantik. Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berubah, malah terus bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari terdengar oleh Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini karena boreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbararang lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Mana mungkin kutukan itu bisa dipatahkan. Pangeran Indrajaya, mari kita masuk ke hutan dan kita melihat kebenaran dari berita tersebut. Betapa kagetnya dia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararang khawatir telah kembalinya kecantikan adiknya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia pun memutar otak untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini dia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Purbararang menelan kekecewaannya yang besar setelah terbukti bahwa rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambutnya Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung, tantangan ini diucapkan di seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Purbasari, jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan. Purbasari paham dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung, aku tetap mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung menggenggam tangan Purbasari, kemudian mengusap air mata di pipi putri cantik jelita itu. Jadi monyet hitam itu tunanganmu? Betul, dia adalah calon suamiku. Sebelum Purbararang memerintahkan Algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat komat kamit. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tidak lama kemudian asap tebal menghilang dan sosok Lutung Kasarung dengan wajah jelek menghilang seiring berlalunya asap pekat. Lalu muncullah sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Terkaget-kagetlah semua yang hadir di tempat itu. Pangeran Guruminda sangat tampan, jauh melebihi ketampanan Indrajaya, tunangan dari Purbararang. Kok bisa? Seluruh rakyat memilih Pangeran Guruminda sebagai pria yang lebih tampan. Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang dapat diperbuatnya selain menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya. Maafkan aku, adikku. Tolong jangan hukum aku. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu,
Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang telah kembali dan terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa Ratu Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Ratu Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup berbahagia selamanya.